Saya Yusmaidat SPDI, nomor pokok mahasiswa 031142275532. Mahasiswa PPG Daljak Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Batch 1 tahun 2023 akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja. Materi strategi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah pada MTSN 2 Nagan Raya. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami buku. Selanjutnya ada yang tidak hadir hari ini. Hadir semua. Berarti kita hadir semua ya. Sebelum kita memasuki ke materi selanjutnya, masih ingat materi kita minggu yang lalu? Materi kita minggu lalu yaitu tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Pada tanggal 12 Rabiul Awal Atau bertepatan dengan tahun Hijriah. Selanjutnya, misi strategi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa manfaat kita mempelajari materi misi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Manfaatnya apa saja manfaatnya? Ada 4 Bu. Manfaat apa saja? Menyelesaikan Allah Subhanahu wa taala banyak yang membantu hamba-hambanya
kita memasuki ke kelompok? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Nah, kemudian misi Nabi Muhammad di Mekah itu ada dua, yaitu yang pertama Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi. Kenapa Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi? Supaya berarti tujuan utama yaitu supaya penduduk Mekah tidak kaget dengan kedatangan ajaran baru di tengah-tengah mereka. Nah, yang kedua, Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan atau disebut jihad. Kenapa Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan? Karena Nabi Muhammad sudah mendapat perintah atau anjuran, yaitu surat keberapa? Surat Al-Hijr. Coba dibaca dulu. Surat Al-Hijr ayat 94. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah oleh Muhammad secara terang-terangan atas segala apa yang telah diperintahkan kepadamu, dan berpaliklah dari orang-orang musyrik. Ya. Berarti Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan karena sudah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Hijr ayat 94. Kemudian Nabi Muhammad melakukan dakwah terang-terangan menyeru kepada kaum Bani Hashim sampai ke Bukit Safa bersama kaum muslimin. Selanjutnya, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kalian ibu bagikan ke 3 kelompok. Boleh kalian buat kelompok masing-masing. Sudah, bagaimana? Sudah siap? Sudah. Ya, kalau sudah siap, coba di kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kelompok kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ismaida selaku guru SKI dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selawat serta salam mari kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Mahfirah yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus yang akan membacakan materi diskusi tentang misi strategi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah sebagai rahmat bagi alam semesta. Anggota kelompok kami yaitu kelompok A adalah: pertama, Mahfirah selaku moderator sekaligus yang akan membacakan materi. Kedua, Rosatul Safina selaku juru tulis. Anggota Inta LC, Sylvia, Asra, Rahman Mauliza, dan Zahara. Baiklah teman-teman, langsung saja saya bacakan hasil diskusi kelompok kami adalah seperti berikut. Pertama, misi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah ada 2 cara, yaitu: pertama, dakwah secara sir, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah biasir, diam-diam atau bersembunyi-sembunyi atau rahasia selama lebih kurang 3 tahun, menyampaikan dakwah kepada anggota keluarga, kerabat terdekat dengan tujuan utama agar supaya penduduk Mekah tidak kaget dengan suatu ajaran baru yang tiba-tiba datang di tengah-tengah mereka. Kedua, dakwah bejar atau yang disebut
Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang-terangan setelah mendapat perintah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah dengan cara menyeru kepada kaum Bani Hashim hingga dilakukan dakwah sampai ke Bukit Safa bersama dengan kaum muslimin. Kedua, pokok-pokok misi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Pertama, mengajarkan ketauhidan. Masyarakat Arab jahiliyah meyakini berbagai tuhan, politeisme seperti penyembahan berhala, penyembahan bulan dan bintang, penyembahan jin, roh dan arwah nenek moyang mereka. Ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW datang membawa ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Begitu juga dengan kebudayaan Arab pro-Islam, sangat dipengaruhi oleh mitologi dan ajaran-ajaran sesat lainnya. Sedang Islam membawa peradaban dan kebudayaan baru berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran, Nabi Muhammad SAW mengajak seluruh manusia yang ada di bumi untuk mengesahkan Allah SWT dan memberantas segala bentuk kemusyrikan. Kedua, menyempurnakan akhlak. Nabi Muhammad SAW diutuskan ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak Nabi Muhammad SAW merupakan acuan atau cetakan yang patut kita contohkan dan tidak ada bandingan pada manusia biasa. Ketiga, membangun manusia yang mulia dan bermanfaat. Pada tahun 611 Masehi, Muhammad berusia 40 tahun. Beliau menerima wahyu yang pertama di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur, letaknya beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Setiap tahun sepanjang bulan Ramadan, Muhammad pergi ke sana dan berdiam di tempat itu. Ia tekun dalam merenung dan beribadah. Masalah hidup Nabi Muhammad SAW mengajak manusia kepada kebaikan dan menjauhi segala bentuk keburukan, yaitu larangan Allah Subhanahu wa taala, serta mengajarkan manusia tentang persamaan derajat manusia yang bisa membedakan hanya iman dan ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ketiga, ibrah yang bisa kita ambil dari misi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah adalah: pertama, berakhlak mulia yang terpuji. Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan yang baik yang dapat dicontohkan oleh rakyatnya. Ketika akhlak pemimpinnya baik, niscaya umat yang beliau pimpinnya akan mempunyai akhlak terpuji. Kedua, bersikap sabar dan tegas menolak kekufuran, kemusyrikan dan segala bentuk kemaksiatan. Semenjak dari kecil, Nabi Muhammad SAW sudah mendapat pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kebanyakan penduduk Mekah menyembah berhala, beliau tidak pernah sekalipun perlakuan hal yang sedemikian. Ketiga, gemar melakukan perkara yang bermanfaat. Beliau membagi waktu luang untuk beribadah kepada Allah SWT dan mengabdi kepada masyarakat. Keempat, mencintai persaudaraan dan menghindari permusuhan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Rasul, Nabi Muhammad SAW banyak mendapat ancaman atau siksaan dari kafir Quraisy, Mekah maupun di Madinah. Namun Nabi Muhammad SAW tidak pernah dendam kepada mereka yang melakukan kejahatan terhadap Nabi. Bahkan Nabi Muhammad SAW memaafkan mereka. Kelima, mencintai ilmu pengetahuan. Nabi Muhammad SAW sangat gemar menuntut dan mengenali ilmu dengan berbagai cara, karena ilmu pengetahuan merupakan penunjuk arah kepada kebenaran yang hakiki keselamatan di dunia dan akhirat. Ilmu menjadi bekal bagi manusia. Ilmu juga dapat mempengaruhi dan membentuk pola pikir manusia serta tingkah laku manusia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada kelompok A dan kelompok B untuk bertanya. Masing-masing kelompok saya akan berikan kesempatan untuk bertanya. Satu pertanyaan saja setiap kelompok yang akan memberikan pertanyaan kepada kelompok A. Yang baca pertanyaan apa yang ingin ditanyakan?
Ya. Ada dari kelompok C, ada yang ingin ditanyakan? Silakan dibaca pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin bertanya kepada kelompok A. Ya. Mengapa Nabi Muhammad SAW berani melakukan dakwah secara terang-terangan? Nah, coba dicari terus jawabannya dulu. Baiklah, kami akan mencoba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok B, yaitu bagaimana cara Nabi Muhammad SAW membangun manusia yang mulia dan bermanfaat. Ya, bagaimana Nabi Muhammad membangun manusia yang mulia dan bermanfaat? Ya. Jawabannya yaitu Nabi Muhammad SAW mengajak manusia kepada kebaikan dan menjauhi segala bentuk larangan Allah SWT, serta mengajarkan manusia tentang persamaan derajat manusia yang membedakan hanya iman dan ketakwaan manusia terhadap Allah SWT. Ya, bagaimana di kelompok mana tadi? Kelompok B dengan jawabannya? Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi dari kelompok C ya? Ada. Juga saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok C, yaitu mengapa Nabi Muhammad SAW berani melakukan dakwah secara terang-terangan. Jawabannya yaitu karena atas perintah atau anjuran dari Allah SWT untuk melakukan dakwah secara terang-terangan dengan turun perintah surah Al-Aziz ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Was'al bima tu'maru wa aqlimtu anni musyrikin. Artinya maka sampaikanlah olehmu Muhammad secara terang-terangan atas segala apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang musyrik. Apakah sudah jelas? Sudah. Bagaimana kelompok C? Sudah. Sudah. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Kalau tidak, kita kembali ke moderator. Demikian diskusi kelompok kami. Saya sebagai moderator sekaligus yang membaca materi, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ucapkan kepada kelompok A yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Selanjutnya mari kita serahkan ke kelompok B untuk melakukan presentasi hasil kerja kelompok kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salawatan ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam. Mari kita sanjungkan sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Yusmega selaku guru SKI dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Amna Zalifah yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus yang akan membacakan materi diskusi tentang misi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah sebagai rahmat bagi alam semesta. Anggota kelompok kami yaitu kelompok B adalah sebagai moderator saya sendiri sekaligus membacakan materi. Novita Sari sebagai selaku juru tulis, Melda Feriska anggota kelompok, Monica, Marzalena, Siti dan Olive. Baiklah teman-teman, langsung saja saya bacakan hasil diskusi kelompok kami adalah sebagai berikut. Poin pertama, misi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dengan wawancara, yaitu yang pertama, dakwah secara sir atau lebih dikenal dengan nama dakwah secara sembunyi-sembunyi. Selama lebih kurang 3 tahun, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah kepada anggota keluarga, kerabat terdekat dengan tujuan utama agar supaya penduduk Mekah tidak kaget dengan suatu ajaran baru yang tiba-tiba datang di tengah-tengah mereka. Yang kedua, dakwah secara jauh atau lebih dikenal dengan dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah
kedua, pokok-pokok misi strategi Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama, mengajarkan ketauhidan seperti meyakini berbagai Tuhan, politeis seperti penyembahan berhala, penyembahan bulan, bintang, penyembahan jin, roh dan arwah nenek moyang kita. Ajaran yang tidak sesuai dengan Islam. Yang kedua, menyempurnakan akhlak. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang ketiga, membangun manusia yang mulia dan bermanfaat. Pada tahun 611 Masehi, Muhammad berusia 40 tahun. Beliau menerima wahyu yang pertama di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur, letaknya beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Poin ketiga, ibrah yang bisa kita ambil dari misi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, berakhlak mulia dan terpuji. Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan yang baik yang dapat dicontohkan oleh rakyatnya ketika akhlak dipimpin yang baik. Niscaya umat yang beliau pimpin akan mempunyai akhlak terpuji. Yang kedua, bersikap sabar dan tegas menolak kekufuran, kemusyrikan dan kemaksiatan. Semenjak dari kecil, Nabi Muhammad SAW sudah mendapat pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kebanyakan penduduk Mekah menyembah berhala, beliau tidak akan pernah sekalipun melakukan hal yang sedemikian. Yang ketiga, gemar melakukan perkara yang bermanfaat. Beliau bisa membagi waktu luang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada masyarakat. Yang keempat, mencintai persaudaraan dan menghindari permusuhan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Rasul, Nabi Muhammad SAW banyak mendapat ancaman atau siksaan dari kafir Quraisy, Mekah maupun di Madinah. Namun, Nabi Muhammad SAW tidak pernah dendam kepada mereka yang melakukan kejahatan kepada Nabi. Bahkan Nabi Muhammad SAW memaafkan mereka. Yang kelima, mencintai ilmu pengetahuan. Nabi Muhammad SAW sangat menuntut atau menggali ilmu dengan berbagai cara, karena ilmu pengetahuan merupakan penunjuk arah kepada kebenaran yang hakiki, keselamatan di dunia dan di akhirat. Ilmu menjadi bekal bagi manusia. Ilmu juga dapat mempengaruhi dan membentuk pola pikir manusia serta tingkah laku manusia. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, saya buka sesi tanya jawab. Saya mempersilahkan kepada kelompok A dan kelompok C untuk bertanya. Masing-masing kelompok saya akan berikan kesempatan untuk bertanya. Satu pertanyaan saja. Sudah, silakan untuk kelompok A dengan kelompok C. Silakan yang ingin ditanyakan langsung dilemparkan pertanyaan. Sudah, silakan ditulis ya. Ditulis. Sudah. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok B, yaitu sebutkan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ya, sebutkan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ada untuk kelompok C, silakan. Kami dari kelompok C dan kepada kelompok B. Ya. Apa saja ibrah yang bisa kita ambil dari misi Nabi Muhammad SAW di Mekah? Apa saja yang bisa kita ambil dari ibrah misi Nabi Muhammad SAW di Mekah? Nah, silakan dijawab untuk kelompok B.
kami. Saya sebagai moderator sekaligus yang membacakan materi, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian saya. Saya selaku moderator, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok B yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Selanjutnya mari kita serahkan kepada kelompok C untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yusmaida selaku guru SKI dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam mari kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya bernama Feby Mesyila yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus yang akan membacakan materi diskusi tentang misi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah sebagai rahmat bagi alam semesta. Anggota kelompok kami yaitu kelompok C adalah saya sendiri, Feby Mesyila, selaku moderator sekaligus yang akan membacakan materi. Nuraini selaku juru tulis, anggotanya adalah Kamala Indah, Ika Duratul Hikmah, Putri Indrasari, Rizka Marsha Saputri, dan Farah Al-Mukhiyah Ahmad. Baiklah teman-teman, langsung saja saya bacakan hasil diskusi kelompok kami adalah sebagai berikut, yaitu A. Misi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dengan dua cara, yaitu 1. Dakwah secara sir atau disebut dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sir, diam-diam atau bersembunyi-sembunyi atau rahasia selama lebih kurang 3 tahun. Menyampaikan dakwah kepada anggota keluarga, kerabat terdekat dengan tujuan utama agar supaya penduduk Mekah tidak kaget dengan suatu ajaran baru yang tiba-tiba datang di tengah-tengah mereka. 2. Dakwah secara jar atau disebut dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang-terangan setelah mendapatkan perintah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah dengan cara menyuruh kepada kaum Bani Hashim hingga dilakukan dakwah sampai ke titik Safa bersama dengan kaum muslimin. Poin kedua yaitu B. Pokok-pokok misi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. 1. Mengajar ketauhidan. Masyarakat Arab jahiliyah meyakini berbagai Tuhan politeisme seperti penyembahan berhala, penyembahan bulan dan bintang, penyembahan jin, roh, dan arwah nenek moyang. Ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW datang membawa ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tidak beranak dan diperanakan. Begitu juga dengan kebudayaan Arab pra-Islam, sama dipengaruhi oleh mitologi dan ajaran-ajaran sesat lainnya. Sedang Islam membawa peradaban atau kebudayaan baru berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW mengajak seluruh manusia yang ada di bumi untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan memberantas segala bentuk kemusyrikan. 2. Menyempurnakan akhlak. Nabi Muhammad SAW diutuskan ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak Nabi Muhammad SAW merupakan acuan atau cetakan yang patut kita contohkan dan tidak ada bandingan pada manusia biasa. 3.
dalam merenung dan beribadah, menjauhkan diri dari segala kesibukan hidup dan keributan manusia. Ia merenungkan rusaknya perilaku sehari-hari masyarakat Arab saat itu. Demikian kuatnya ia merenung mencari hakikat kebenaran itu, sehingga lupa ia akan dirinya, lupa makan, lupa segala yang ada dalam hidup ini. Sebab segala yang dilihatnya dalam kehidupan manusia sekitarnya bukanlah suatu kebenaran. Ia merenung untuk mencari jawaban mengenai perilaku masyarakat dalam masalah hidup. Nabi Muhammad SAW mengajak manusia kepada kebaikan dan menjauhi segala bentuk keburukan, yaitu larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengajarkan manusia tentang persamaan derajat manusia yang bisa membedakan hanya iman dan ketakwaan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. C. Ibrah yang bisa kita ambil dari misi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. 1. Berakhlak mulia dan terpuji. Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan yang baik yang dapat dicontohkan oleh rakyatnya. Ketika akhlak pemimpinnya baik, niscaya umat yang beliau pimpinnya akan mempunyai akhlak terpuji. 2. Bersikap sabar dan tegas menolak kekufuran, kemusyrikan, dan segala bentuk kemaksiatan. Semenjak dari kecil, Nabi Muhammad sudah mendapat pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kebanyakan penduduk Mekah menyembah berhala, beliau tidak pernah sekalipun melakukan hal yang sedemikian. 3. Gemar melakukan perkara yang bermanfaat. Beliau bisa membagi waktu luang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengabdi kepada masyarakat. 4. Mencintai persaudaraan dan menghindari permusuhan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Rasul, Nabi Muhammad SAW banyak mendapat ancaman atau siksaan dari kafir Quraisy, Mekah maupun di Madinah. Namun, Nabi Muhammad tidak pernah dendam kepada mereka yang melakukan kejahatan terhadap Nabi. Bahkan, Nabi Muhammad SAW memaafkan mereka. 5. Mencintai ilmu pengetahuan. Nabi Muhammad SAW sangat gemar menuntut atau menggali ilmu dengan berbagai cara, karena ilmu pengetahuan merupakan petunjuk arah kepada kebenaran yang hakiki, keselamatan di dunia dan di akhirat. Ilmu menjadi bekal bagi manusia. Ilmu juga dapat mempengaruhi dan membentuk pola pikir manusia serta tingkah laku manusia. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada kelompok A dan kelompok B untuk bertanya. Masing-masing kelompok saya berikan kesempatan 1 pertanyaan saja. Baik, untuk kelompok A dan B ada yang ingin ditanyakan, silakan dilemparkan pertanyaan untuk kelompok C. Silakan. Untuk kelompok C silakan ditulis. Dibaca pertanyaan apa dari kelompok A. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok C. Coba sebutkan pokok-pokok misi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Coba sebutkan pokok-pokok misi strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Sudah ditulis? Sudah. Untuk kelompok B silakan. Saya dari kelompok B ingin menanyakan mengapa Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara bersembunyi-sembunyi. Mengapa Nabi Muhammad melakukan dakwah secara bersembunyi-sembunyi? Silakan kalian kompromi cari jawaban. Nanti kalau sudah siap silakan dijawab pertanyaan dari kawan. Dari kelompok A dan kelompok B. Kelompok C silakan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok A dan kelompok B. Silakan baca pertanyaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok A. Pertanyaannya adalah sebutkan pokok-pokok misi strategi dakwah Nabi
yang digunakan? Tidak. Ya. Silakan kalau tidak, Ibu kembalikan kepada moderator. Demikian diskusi kelompok C. Saya sebagai moderator sekaligus yang membaca materi, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok C yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Terima kasih banyak buat semua kelompok untuk materi kita hari ini, untuk pelajaran kita hari ini. Mari kita mengambil kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari. Kesimpulannya, strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah ada dua strategi. Nabi Muhammad